Selamat pagi di video ini. Hari ini kita akan mereview salah satu motor bebek Yamaha, yaitu Yamaha Alpha 2. Nah, ini dia Yamaha Alpha, kepunyaan Kang Ade, anak-anak RKRI juga, yang kemarin saya pinjam dan alhamdulillah sekarang bisa kita review. Nah, sebelum kita lihat detail apa saja yang ada di motor ini adalah motor bebek 2 tak dari Yamaha yang mulai diproduksi sekitar tahun 92 kalau tidak salah. Kalau yang pertama itu awal tahun 88, awal mula diproduksinya tahun 88. Itu Yamaha Alpha sering dibilang kalau di Jawa Barat versi yang timbul, karena emblemnya timbul dengan warnanya yang khas, warna ungu. Nah, untuk motor ini adalah motor Alpha tahun 96. Ini versi double starter. Nah, untuk detailnya kita langsung aja menuju ke bagian instrumen atau bagian kokpit. Di sini ada penunjuk kecepatan speedometer, masih menggunakan analog. Dan di sini ada fuel tank atau indikator bensin. Di sini ada lampu warna ungu. Ini penunjuk lampu high beam, low beam. Di sini ada indikator oli samping. Di sini ada indikator netral dan di sini ada top. Ini semuanya masih berfungsi. Dan ini untuk indikator oli samping. Pas pertama dihidupkan itu pasti warnanya merah, namun ketika masuk gigi itu pasti mati, berbarengan dengan lampu netral juga. Ini lampu top atau top kecepatan, ketika masuk gigi 4 itu akan menyala. Nah, untuk di sebelah kiri di sini ada holder kiri. Seperti biasa itu hanya untuk berfungsi sebagai lampu high beam, low beam, lampu riting, klakson, dan juga ada cuk. Kalau misalnya susah hidup, kalian bisa cuk saja. Untuk lampu riting ini masih berfungsi. Lampu kanan risting juga masih berfungsi. Dan untuk lampu depan ini juga masih berfungsi. Ini sudah full LED dan mempergunakan lampu alis juga biar sedikit manis. Nah, untuk sebelah kanan ini cuman hanya ada lampu utama dan lampu starter. Untuk starter doang. Ini starternya tidak ada karena posisinya ini holder untuk yang engkel yang tidak double starter. Ini holder sekaligus sebagai gas spontan. Dan untuk remnya ini tromol. Spion masih orisinil bawaan. Untuk jenis tipe spion semuanya sering disebut spion tempe. Kalau di sini karena dari Eric King, Alpha ataupun F1, P75 itu semua sama. Nah, apa itu adalah generasi kedua P-Series sesudah P75, P80. Dan generasi setelah Alpha itu Post 1, terus F1. Itu tipe-tipe bebek 2 tak P-Series dari Yamaha. Nah, untuk bagian blok kopling ini hampir sama dengan F1, cuman ini otomatis, belum manual. Tapi kalau misalnya kalian mau dikasih kopling itu bisa menggunakan F1. PNP semua dari daleman sampai ke blok koplingnya. Untuk cc-nya 100 cc.
Di bagian sini ini pompa oli dan ini boring. Boringnya beda sama F1, tidak bisa PNP karena posisi baut crankcase-nya itu tidak sama. Dan ukuran stang seir juga itu beda. Untuk kickstarter kalian bisa menggunakan dari F1 Jupiter, itu sama saja. Untuk step juga sama, karena bebek Yamaha itu hampir ada beberapa spare part yang bisa di PNP-in. Nah, untuk knalpot menggunakan KYX yang originalnya juga masih ada tersimpan oleh Kang Ade. Untuk arm, ini armnya hampir sama dengan F1 ataupun Jupiter Vega, cuman yang membedakan stepnya masih nempel di arm. Kalaupun mau pakai F1 Jupiter bisa dan menggunakan step, tinggal kita pasang dan membuat dudukan di bawah ke bagian bagian rangka. Nah, untuk shock breaker ini menggunakan Jupiter Z. Ini juga bisa PNP, mau Jupiter, mau Vega, mau F1, itu semua sama ukurannya 280 cm. Nah, ini untuk lampu belakang bentuknya kotak, unik. Di sini juga ada behel. Behelnya masih original dan joknya juga masih original. Ketebalannya, ukurannya itu sama seperti bawaan original. Lanjut untuk bagian pelek 17 jari-jari. Ini bannya masih bukan bawaan oksinil, ini bannya sudah menggunakan EXC. Namun trommel juga sama. Ini trommel bisa menggunakan Jupiter ataupun Vega. Bahkan dari Honda juga bisa seperti Astrea atau Supra, itu bisa PNP. Ini untuk cover Girante. Ini covernya bawahnya nggak dipasang, mungkin karena kemarin baru diganti gearnya. Gearnya ukuran standar 37. Nah, lanjut ke bagian blok kiri. Di sini ada bagian magnet, spool dan kelistrikan. Ini persnelangnya bukan oksinil, ini menggunakan Jupiter kalau tidak salah. Ini juga PNP, kalian bisa menggunakan persnelang dari semua tipe bebek Yamaha. Nah, untuk bagian cover atau dop sebelah kiri, ini bagian kelistrikan seperti CDI. Dan untuk yang di sebelah kanan itu aki dan lain-lain. Nah, perbedaannya ini dengan F1, ini tidak ada kipas, ini cuma magnet sama spool saja yang diisi di bagian blok sebelah kiri. Nah, ini untuk karburatornya. Karburatornya itu dari tengah nyerong ke sebelah kiri. Sama kayak F1, ini juga bisa di PNP-in menggunakan manifold F1 dan karbu F1. Nah, kalau ini hanya pemanis. Pemanis karena bagasinya cukup kecil. Karena untuk bawa jas hujan dan barang-barang belanjaan itu bisa menggunakan ini. Untuk spakbornya plastik juga. Hampir semua full body dari Alfa itu plastik. Untuk sayapnya juga ini plastik juga. Nah, untuk pelek depan ring 17 sama. Originalnya itu trombol, belum cakram. Kalaupun bisa menggunakan cakram bisa, tinggal menggunakan F1 Jupiter, itu semua PNP dari segitiganya juga. Cuman kalau misalnya diganti dengan cakram atau kupling, rata-rata ini kena babad atau harus disesuaikan supaya kupling itu bisa masuk, apalagi di bagian sebelah kanan. Kalau pakai cakram itu kebanyakan ini habis karena untuk master remnya. Nah,
Selanjutnya kita lihat bagian joknya. Nah, untuk bagian joknya di sini ada tabung atau kempis oli samping. Nah, ini kurang lebih 1 liter untuk isi dari oli sampingnya. Ini masih original, bawaan dari Jepang. Nah, ini untuk sebagai sensor indikator dari oli bensin. Nah, ini bagasinya hanya untuk muat beberapa kunci busi, obeng mungkin, sama lap juga bisa masuk. Nah, ini untuk kunci joknya hampir sama seperti F1. Dan untuk dudukan ininya juga hampir sama seperti F1. Cuman perbedaannya kalau F1 itu rangkanya ke atas, kalau ini datar, karena ini basic dari sebelum F1. Untuk tangkinya juga hampir sama dengan F1. Kapasitasnya kurang lebih 4 liter. Motor ini sangat irit. Sangat-sangat irit. Kalau tidak percaya, kalian bisa touring atau cek langsung keiritannya. Meskipun 2 tak, ini termasuk bebek yang sangat irit. Hampir sama kayak Supra kalau dibandingkan. Sebelum diakhiri, nanti kita tes ride dulu bagaimana enaknya menggunakan motor Alfa. Ini dia tes ride-nya. Cek. Cek. Nah, hari ini kita tes riding Yamaha Alfa yang sebelumnya sudah direview. Masalah akselerasi ataupun speed lumayan enak, kenceng, karena ini masih menggunakan kopling semi otomatis atau otomatis mungkin. Ini cukup enak ya, cuman nggak bisa langsung ngebentak kayak Air King karena koplingnya itu manual ya, kadang suka ada slipnya juga. Tapi untuk dipakai di dalam kota cukup enak. Kemarin juga bahkan pernah dipakai ke daerah-daerah yang nanjak, daerah Ciwidey. Tenaganya cukup enteng. Itu juga berdasarkan dari bukti pemakai Kang Ade. Ini sekarang kita test ride sekaligus kita anterin motornya ke Kang Ade karena cuma dipinjam 1 hari buat direview. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Ade atas kebaikannya.
waktu kemarin beberapa bulan atau beberapa minggu ke belakang sama Kang Ade dipakai ke Ciwidey. Itu habis sekitar 27.000 atau 2 liter. Itu Pertamax. Sangat irit dengan jarak waktu sekitar 1,5 jam, 2 jam kalau macet. Itu sekitar 42 kilo kurang lebih ke Ciwidey, itu dari daerah Rancakek, Bandung Timur. Untuk tenaga enteng, dipakai berdua juga sama istrinya, katanya enak. Cuman wajar kalau ada sedikit lambat dalam akselerasi kalau berdua. Kadang suka ada selip, tapi kalau misalnya full oksinil sedikit selipnya itu wajar, karena motor bebek biasa juga suka ada selipnya. Malum karena keluaran tahun 96 atau tahun 88, pertamanya itu ya kopling otomatisnya beda dengan bebek-bebek zaman sekarang yang kuat. Apalagi kopling otomatis kayak bebek-bebek motor Honda, itu jarang selipnya. Untuk kecepatan di gaspol enak juga, cuman RPM agak sedikit turun karena kopling otomatis itu ada jeda, nggak bisa langsung respon. Oh iya, untuk speedometer ini belum difungsikan karena kabel speedometernya belum ada, belum beli. Kang Ade nanti mau difungsikan katanya. Untuk impresinya nyaman. Kalau motor-motor jadul itu tenaga, kebandelan sangat bandel, awet. Dari segi spare part, bahan-bahannya bagus karena rata-rata itu langsung produksian dari Jepang. Kalau yang masih di bawah tahun 2000, apalagi 2 tak, itu rata-rata full semua dari produkan Jepang. Bahannya terjamin kuat, bandel juga. Kita coba bentak sedikit, agak sedikit berbet, mungkin karbu sedikit kotor. Tenaganya masih enak sekali, ringan karena hampir full oksinil untuk bagian mesin. Kaki-kaki juga masih full oksinil kecuali sok belakang udah pakai Jupiter. Ini enak juga, apalagi knalpotnya udah diganti yang pakai sistem gembung, pakai punya KYX. Ini power atasnya enak. Ini kita lagi melewati jalanan Rancakek Majalaya. Rumah Kang Ade ada di di desa Sukamana, cuma terpaut satu desa sama saya. Sangat enteng. Nah, untuk pengereman cukup aman. Untuk 100 cc yang masih full oksinilan, trombonya masih pada bagus. Suaranya lembut, bisa didengar sendiri. Suaranya masih enak, halus tenaganya. Oh iya, kata Kang Ade, ini karbunya
masih menggunakan karbo lokal. Tapi enak karbo lokal juga kalau masih standar, nggak akan beda jauh, cuman hanya di tingkat keawetan mungkin beda sama orisinil. Untuk ke performa juga enak. Nah, untuk kisaran harga Alfa di sini itu khususnya daerah Jawa Barat atau Bandung itu kisaran harganya sekitar 2 juta ke atas, gimana kondisi. Dan itu juga masih menggunakan atau plat nomornya masih plat Jawa kebanyakan, karena produksi Yamaha Alfa di Bandung atau Jawa Barat itu sedikit kalah saing mungkin sama Astrea, sama Legenda dari Honda. Makanya kebanyakan motor Alfa atau bebek 2 tak itu diproduksi atau dipasarkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini jalanannya kurang halus, tapi untuk sok depan yang masih bawaan sini Alfa sangat enak, nggak sakit ke tangan, ribonnya bagus, nggak bikin kita pegel. Ya beginilah motor 2 tak, memang ngebul tapi untuk harian enak, apalagi dipakai kerja irit sama kayak motor Supra. Ya sedikit boros juga itu karena ada biaya, bukan biaya ya, ada tambahan biaya mungkin di oli samping. Ya anggap aja oli pergantian oli 4 tak diganti sama pergantian oli samping. Bahkan bisa lebih irit kalau sebulan dalam jarak tempuhnya yang kurang dari 10 kilo itu bisa dipakai 2 bulan untuk 1 liter oli samping. Dan oli mesin itu jarang, ya dipakainya cuman 6 bulan sekali diganti. Woi, sudah banyak festival karena besok 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Ya sebentar lagi kita sampai ke rumahnya Kang Ade yang sudah mau meminjamkan motor Alfanya untuk direview. Sangat nyaman, sangat enak. Kalian bisa dijadikan opsi buat hobi ataupun buat harian, karena irit meskipun 2 tak. Kalau bagi kalian pecinta 2 tak nggak akan mungkin kecewa, karena tenaga power juga enak, dibawa jauh enak, pakai kerja juga enak, ekonomi tetap irit. Nah, kalau untuk Alfa yang plat D itu lumayan agak mahal, itu di atas 4 juta. Nah, itu gimana kondisi juga, karena emang dimutasikan dari plat Jawa ke plat D itu cukup lumayan biayanya. Kalau misalnya kisaran dari harga motor murahnya itu 2 juta ya lumayan. Sebentar lagi kita sampai. Ya begini hasil review dan test ride-nya. Jika kalian punya pengalaman menggunakan Alfa atau masih yang mempunyai motor Alfa, silahkan komen. Ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan komen juga. Silahkan dihujat. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nanti kita bikin video lagi review motor apa saja. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya review, karena keterbatasan juga. Saya juga sambil kerja, tapi alhamdulillah masih bisa membuat video. Sekian, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu
di video-video selanjutnya. Ciao.